Dalam satu kisah yang amat masyhur yang dikaitkan dengan kewalian Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah saat beliau bertemu dengan sekumpulan orang yang tengah mengadakan upacara pengorbanan. Dalam upacara itu, sang dukun yang memimpin upacara telah siap mengorbankan nyawa seorang gadis cantik yang dijadikan persembahan bagi dewa hujan. Kekeringan hebat yang menyengsarakan penduduk dusun itu telah berjalan terlalu lama. Gadis itu adalah gadis ketiga yang dipersembahkan kepada sang dewa hujan setelah yang dua lainnya belum juga membuat hujan turun dari langit. Dari kejauhan, Syekh Maulana Malik Ibrahim berteriak lantang mencegah praktik kesyirikan itu. Atas kuasa Allah yang Maha Kuasa, sang dukun terpental ketika hendak mengorbankan nyawa si gadis. Dengan rasa marah, si dukun menanyakan kenapa Syekh Maulana Malik Ibrahim telah menghalangi pelaksanaan upacara itu. Berani sekali Kisanak ikut campur dalam urusan kami. Sudah berapa gadis yang kalian korbankan nyawanya? 2. Apakah setelah 2 nyawa itu melayang, hujan kemudian turun? Si dukun pun terdiam. Mereka mempunyai kepercayaan apabila mengorbankan nyawa 2 orang gadis, sang dewa hujan akan bermurah hati menurunkan hujan. Kenyataannya, setelah 2 persembahan yang sudah dilakukan, hujan tak kunjung turun. Tetapi mereka meyakini setelah pengorbanan yang ketiga ini, dewa hujan akan mengabulkan permohonan mereka. Ketika mengerti persoalan yang diderita penduduk selama ini, Syekh Maulana Malik Ibrahim bertanya kepada mereka, bila hujan dapat turun, masihkah kalian akan mengorbankan gadis ini? Yang kami inginkan adalah hujan, Tuan. Jika hujan turun, kami akan bebaskan gadis itu, ujar seorang penduduk. Syekh Maulana Malik Ibrahim lalu menjalankan sholat sunnah untuk meminta hujan, yakni sholat istisqa. Keikhlasan dan ketakwaannya yang tinggi dengan izin Allah Sang Maha Pencipta segalanya. Lalu turunlah hujan dengan derasnya mengakhiri kekeringan di tanah dusun tersebut. Orang-orang yang menyaksikan itu menjadi takjub dan sangat bergembira. Mereka serentak bersujud karena menganggap Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang dewa. Tetapi Syekh Maulana Malik Ibrahim segera mencegah dan menyuruh mereka bangkit. Dengan lembut, ia menjelaskan semua adalah berkat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang belum mereka kenal. Dengan sebab takjub dan mendapat pencerahan, orang-orang itu menyatakan ketertarikannya pada Islam. Mereka ingin memeluk agama Islam dan belajar ajaran-ajarannya. Falsafah Muhlimo. Bermula Raja Majapahit Prabu Sri Kertawijaya gundah karena memikirkan budi pekerti warga hancur sepeninggal Prabu Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Dampak perang saudara yang berkecamuk, moral rakyat tak terkendali seperti judi, mabuk-mabukan, main perempuan yang dilakukan kaum bangsawan dan rakyat biasa. Melihat beban itu, Ratu Darawati mencoba menawarkan solusi. Nun sewu, Ganda Prabu. Saya punya keponakan yang ahli mendidik. Namanya Said Ali Rahmatullah, putra Kakanda Dewi Chandrawulan, istri dari Syekh Ibrahim Asmarakandi. Terima kasih usulannya, Dinda. Saya akan mengirim utusan untuk menjemput Ali Rahmatullah ke Campa. Dalam lawatannya ke tanah Jawa,
Raden Rahmat didampingi ayah dan kakaknya yang bernama Sayyid Ali Murtoto serta sahabatnya. Namun saat mendarat di kota Bandar Tuban atau tempat mereka berdakwah, Syekh Asmarkandi tutup usia. Pertemuannya dengan Raja Kertawijaya di Trowulan, ibu kota Majapahit, Raden Rahmat menyanggupi permintaan raja untuk mendidik moral para bangsawan dan kaula muda. Sebagai tanda ucapan terima kasih, saya hadiahkan tanah di Ampel Denta, Surabaya. Silahkan dirikan pemukiman dan saya beri kebebasan mengenalkan Islam pada rakyat asal tanpa paksaan. Tuturnya. Sebelum sampai ke Ampel, Raden Rahmat berdakwah. Setiap singgah di beberapa desa, sebut saja Krian, Wonokromo, Kembang Kuning, beliau membagi-bagikan kipas yang terbuat dari akar tumbuhan. Silakan diambil, namun sebelumnya baca syahadat terlebih dahulu. Pintanya kepada warga. Entah mengapa, seluruh warga mengikuti dawuh Raden Rahmat saat menerima kipas. Singkat cerita, saat rombongan sampai ke Ampel, beliau mendirikan masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Nama masjid itu adalah Masjid Rahmat. Beliau juga mendirikan pesantren yang mengikuti model Maulana Malik Ibrahim Gresik. Cara menanamkan dakwah, beliau memperhatikan kondisi masyarakat sekitar. Kata sholat diganti dengan sembahyang. Tempat ibadah dinamai langgar. Penuntut ilmu disebut santri. Ajarannya yang terkenal adalah falsafah muhlimo. Artinya, tidak melakukan 5 hal tercela. Duluran, hindari moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon. Dawuhnya saat menasihati kaum bangsawan dan warga. Bila diartikan, 5 hal tercela itu adalah tidak berjudi, tidak mabuk-mabukan, tidak mencuri, tidak menghisap candu, dan tidak berzina. Semenjak menetap di Surabaya, beliau dikenal Sunan Ampel dan memiliki gelar Raden karena beliau diperlakukan sebagai keluarga keraton. Sunan Giri yang bernama asli Raden, Ainul Yakin merupakan putra dari Syekh Maulana Ishak, murid Sunan Ampel, yang dikenal juga dengan Raden Paku. Beliau ditugsakan oleh Sunan Ampel untuk menyiarkan agama Islam di Blambangan. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta, lalu setelah dewasa, melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Ketika hendak melaksanakan ibadah haji bersama Sunan Bonang, keduanya menyempatkan singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu keimanan dan tasawuf. Pada sebuah kisah diceritakan bahwa Raden Paku sebagai salah satu nama-nama Wali Songo bisa mencapai tingkatan ilmu laduni. Dengan prestasi tersebut Raden Ainul yakin. Sunan Giri meninggal sekitar awal abad ke-16, makam beliau ada di Bukit Giri, Gresik. Tombo Ati. Dalam dakwahnya, Sunan Bonang kerap kali menggunakan kesenian rakyat untuk menarik perhatian masyarakat. Alat yang sering digunakan antara lain seperangkat gamelan Bonang. Saat Sunan Bonang menabuh, gaungnya menyentuh hati masyarakat yang kala itu beragama Hindu. Tembangnya berisi ajaran Islam. Rek, merdu sekali tabuhannya. Yuk kita ke sana. Kata Bejo kepada temannya. Saking merdunya tabuhan itu, banyak masyarakat berbondong-bondong datang ke tempat pertunjukan, dan sang Sunan menerjemahkan makna dari tembang itu. Salah satunya tembang Tombo Ati.
Tombo ati iku 5 perkarane. Kaping pisan maca Quran sak maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang soleh kumpulono. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Kaping 5 zikir wangi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Tembang ini adalah penawar hati pada kita. Yang pertama, membaca Al-Quran sekaligus dengan maknanya. Yang kedua, mengerjakan sholat malam. Yang ketiga, senang bersahabat dengan orang-orang soleh. Yang keempat, senang berprihatin, sering merasakan perut dalam keadaan lapar. Yang kelima, melakukan zikir malam. Jika semua itu dilakukan, niscaya kehidupan kita akan lebih tenang dan ikhlas. Itulah warisan tembang indah yang diiringi dengan gamelan yang terbuat dari kuningan. Banyak warga memeluk agama Islam. Saking merdunya, pemimpin perampok dan puluhan anak buahnya tak bisa menggerakkan tubuhnya. Ampun Kanjeng Sunan, hentikan bunyi gamelannya. Saya dan anak buah sudah tidak kuat lagi. Saya akan bertobat, kata pimpinan perampok yang pernah menaklukkan kebon Dano. Begitu tabuhan gamelan dihentikan, perampok tersebut bersujud di hadapan Sunan. Kanjeng Sunan, jadikanlah saya dan anak buahku menjadi pengikutmu di jalan Allah. Begitulah linuih yang dimiliki Raden Maulana Maktum. Kesenian khas yang ada di Desa Bonang melekat kepada beliau sehingga dikenal dengan Sunan Bonang. Selain Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Kasim yang juga putra dari Sunan Ampel dikenang oleh masyarakat di seluruh tanah air sebagai Sunan Derajat. Dalam misinya untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, ia menggunakan kegiatan sosial sebagai ujung tombaknya. Ia berdakwah di daerah Derajat Kecamatan Paciran, Lamongan. Ia mempelopori penyantunan anak-anak yatim dan orang-orang sakit. Selain itu, Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat umum. Ia sangat mengedepankan sikap dermawan, kerja keras dan meningkatkan kemakmuran rakyat sebagai pengamalan agama Islam. Dari hasil studi pustaka, ditemukan pada sekitar tahun 1450 Masehi, Adipati Tuban Temenggung Wilatikta dianugerahi seorang putra yang kemudian diberi nama Raden Sahid. Sejak kecil, Raden Sahid telah dididik mengenai agama Islam oleh gurunya di Kadipaten Tuban. Raden Sahid ketika masa muda adalah anak yang sangat nakal, suka berjudi, minum minuman keras, dan mencuri. Karena rasa malu dengan sikap Raden Sahid, orang tuanya pun sampai tega mengusirnya dari kerajaan. Namun, dengan diusirnya Raden Sahid dari kerajaan, membuat Raden Sahid semakin nakal dengan menjadi perampok yang membuat kerusuhan di hutan Jatisari. Dengan kenakalan yang tidak wajar, Raden Sahid dikenal dengan sebutan Lokajaya. Namun, atas dakwah Sunan Bonang yang saat dirampok mampu menunjukkan kesaktian dengan mengubah buah aren menjadi emas, Raden Sahid pun bertaubat dan menjadi muridnya. Sebagaimana Sunan Bonang yang dididik dari keluarga Bupati Tuban, Raden Sahid pun mempelajari kesenian dan budaya Jawa dari Sunan Bonang. Kemudian Raden Sahid mengawali dakwah di Desa Kalijaga yang berada di Kabupaten Cirebon untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pemanukan. Raden Sahid tinggal selama beberapa tahun di Desa Kalijaga dengan mula-mula menyamar
sebagai pembersih masjid Sang Pencipta Rasa. Setelah lama berdakwah, Raden Said kemudian melakukan laku ruhani dengan melakukan uzlah atau menyendiri di Pulau Upih. Setelah melakukan uzlah selama 3 bulan 10 hari, laku ruhani Raden Said diterima Allah, yang kemudian ia diangkat menjadi wali dengan gelar Sunan Kalijaga. Seperti wali-wali yang lain, dalam berdakwah, Sunan Kalijaga sering mengenalkan Islam kepada penduduk melalui pertunjukan wayang. Selama menjadi dalang, Sunan Kalijaga berkeliling dari wilayah Pajajaran hingga wilayah Majapahit. Masyarakat yang ingin nanggap wayang, bayarannya tidak berupa uang, melainkan dengan membaca 2 kalimat syahadat, sehingga dengan cara itu Islam berkembang cepat. Tidak hanya sekedar mendalang, Sunan Kalijaga juga memunculkan tokoh-tokoh kuno seperti Punokawan dan lain-lain. Sunan Kalijaga juga memodifikasi alur cerita dan mereformasi bentuk wayang. Perangkat gamelan sebagai pengiringnya, tebang-tebang dan suluknya sampai menjadi seperti sekarang yang kita ketahui. Tidak ada satupun catatan dari naskah-naskah historiografi yang menetapkan kapan Sunan Kalijaga wafat, kecuali bahwa wali termasyhur ini wafat dan dikebumikan di Kadilangu, Kabupaten Demak. Sunan Muria mempunyai nama asli Raden Umar Said. Beliau merupakan anak kandung dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh dan tinggal di Gunung Muria. Ia mewarisi bakat ayahnya dalam berdakwah, cara yang dilakukan agar masyarakat memeluk agama Islam. Di Gunung Muria tersebut, beliau menjalankan dakwahnya. Letak Gunung Muria ini berada di sebelah utara kota Kudus. Sasaran dakwah beliau yaitu kalangan nelayan, pelaut, rakyat jelata, dan juga pedagang. Sunan Muria merupakan satu-satunya wali yang tetap mempertahankan gamelan dan wayang sebagai media dakwahnya. Beliau juga pencipta tembang kinanti dan sinom. Sunan Muria dan juga istrinya diketahui memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Bagaimana tidak? Mereka harus naik turun bukit setiap harinya untuk menyebarkan agama Islam kepada para pelaut, nelayan, pedagang, dan juga rakyat jelata. Bukti nyata kesaktian luar biasa yang dimiliki oleh Raden Umar Said terdapat pada perjalanan cintanya dengan Dewi Roroyono. Dewi Roroyono merupakan anak dari Sunan Ngerang. Sunan Ngerang merupakan orang yang disegani karena ilmunya yang tinggi. Karena kesaktiannya, Sunan Muria dan Sunan Kudus bahkan sampai berguru kepadanya. Suatu hari, Sunan Ngerang mengadakan syukuran atas umur 20 tahun yang telah dimiliki oleh Dewi Roroyono. Semua murid dari Sunan Ngerang diundang, seperti Sunan Kudus, Sunan Muria, Adipati Patak Warak, Kapa, dan juga adiknya Gentiri. Selain itu, tetangga dan kerabat dekat lainnya juga ikut diundang. Setelah semua berkumpul, tibalah Dewi Roroyono beserta adiknya, Dewi Roro Pujati, keluar untuk menghidangkan beberapa makanan dan minuman. Paras cantik yang dimiliki kedua putri tersebut memang sudah tidak bisa diragukan lagi, terlebih kecantikan dari Dewi Roroyono. Sunan Kudus dan Sunan Muria mampu menahan pandangannya karena sudah memiliki ilmu yang tinggi, sehingga tidak mudah tergoda dengan rayuan iblis. Lain halnya dengan Adipati Patak Warak yang melihat kecantikan Dewi Roroyono tanpa berkedip. Ia sungguh terpesona akan paras ayu Dewi Roroyono. Karena tidak tahan, Adipati langsung menggoda dan mengganggu Dewi Roroyono. Dewi Roroyono pun marah dan menyiramnya dengan minuman. Kejadian tersebut menjadikan Adipati Patak Warak kesal dan setelah larut malam, Adipati menculik Dewi Roroyono dan dibawanya ke Keling. Ya, ia memang menginap di rumah Sunan Ngerang bersama Sunan Muria karena rumahnya yang jauh. Tentu, kesempatan ini merupakan kesempatan emas bagi Adipati. Sunan Ngerang pun mengucapkan ikrar, yaitu siapa saja yang berhasil membawa putrinya pulang akan dijadikan saudara jika perempuan, dan akan dijadikan jodohnya jika itu laki-laki. Karena Adipati ini dianggap sakti, maka tidak ada orang yang berani menandinginya. Sampai Sunan Muria bertekad untuk membawa pulang Dewi Roroyono.
Di dalam perjalanan menuju Keling, beliau bertemu dengan adik seperguruannya yaitu Gentiri dan Kapa. Kakak adik tersebut dengan kompak ingin membantu membebaskan Dewi Roroyono dan menyuruh Sunan Muria untuk mengajar murid-muridnya karena itu lebih penting. Mereka berjanji akan mengawinkan Dewi Roroyono dengan Sunan Muria. Dewi Roroyono pun berhasil dibebaskan. Namun, kabar ini belum terdengar di telinga Sunan Muria. Saat Sunan Muria pergi ke kediaman Sunan Ngerang, beliau bertemu dengan Adipati. Mereka terlibat perkelahian yang akhirnya dimenangkan oleh Sunan Muria. Sesampainya di kediaman Sunan Ngerang, beliau disambut dengan gembira dan akhirnya mereka pun menikah. Setelah menikah, Kapa dan Gentiri menyesal. Mengapa mereka dengan mudah menawarkan bantuan kepada Sunan Muria untuk membebaskan Dewi Roroyono. Dan sekarang beliau telah menikahinya tanpa perjuangan. Sifat licik dari kakak beradik itu pun muncul. Mereka juga terpesona akan kecantikan yang dimiliki oleh Dewi Roroyono. Mereka berencana untuk menculik Dewi Roroyono dan menikahinya secara bergantian. Awalnya, Gentiri yang memulai cara licik tersebut. Saat ia akan melancarkan niatnya, ternyata ia dipergoki oleh murid Sunan Muria dan terjadilah pertempuran dahsyat. Sunan Muria yang mengetahui hal tersebut langsung menyerang Gentiri hingga tewas. Kematian yang dialami oleh Gentiri tidak menciutkan nyali Kapa untuk menikahi Dewi Roroyono. Ia pun mulai melancarkan aksinya dengan menculik wanita idamannya ke Pulau Seprapat. Kala itu, Sunan Muria sedang pergi ke Demak Bintoro. Setelah kunjungannya ke Demak Bintoro, beliau berniat untuk mengunjungi sahabatnya yaitu Wikulodang yang berada di Pulau Seprapat. Dia merupakan orang yang telah menolong beliau untuk menyelamatkan istrinya. Ternyata, Kapa juga membawa Dewi Roroyono ke rumah Wikulodang. Tak berapa lama, Sunan Muria datang dan melihat istrinya tergeletak lemas. Kapa langsung melancarkan serangan ke Sunan Muria hingga akhirnya dia meninggal dengan serangan yang dilakukannya sendiri. Ya, Sunan Muria dianggap sakti dan bisa mengembalikan serangan dari lawan. Dengan berakhirnya pertempuran itu, maka kehidupan suami istri antara Sunan Muria dan Dewi Roroyono akhirnya berakhir bahagia. Sebagai sosok yang berpengaruh di masyarakat, Sunan Muria kini memiliki banyak peninggalan berunsur Islam. Di antaranya adalah Masjid Sunan Muria yang terletak di puncak Gunung Muria. Nama aslinya adalah Jakfar Syadik atau dikenal sebagai Raden Undung. Lahir pada 9 September 1400 Masehi. Sebutan Sunan Kudus tercipta karena beliau memilih Kudus sebagai tempat berdakwah terlamanya hingga bertahun-tahun. Ia merupakan putra Raden Usman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipang Panolan, Blora, Jawa Tengah. Ia juga dikenal dengan julukan Wali Al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadits, serta logika. Sunan Kudus memiliki toleransi antar agama yang sangat tinggi. Dengan begitu, cara berdakwahnya adalah dengan mendekatkan agama Hindu-Buddha ke Islam. Ia mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus, sehingga ia menjadi pemimpin pemerintahan, bupati, sekaligus pemimpin agama. Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550. Makamnya berada di dalam kompleks Masjid Menara Kudus. Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Sunan Gunung Jati berasal dari Pasai. Sunan Gunung Jati adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya, Sultan Maulana Hasanuddin. Pada tahun 1527, Sunan Gunung Jati menyerang Sunda Kelapa di bawah pimpinan Panglima Perang Kesultanan Demak, Fatahillah.
Ia merupakan sosok yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Karena kesungguhannya, ia diizinkan ibunya untuk menuntut ilmu ke Makkah. Di sana, dia berguru pada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Tak lama kemudian, ia lanjut ke Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad Athailah Al-Syadzili, ulama bermadhab Syafi'i. Di sana, Sunan Gunung Jati belajar tasawuf tarekat Syadziliyah. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon pada tahun 1570 dan usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di Kompleks Pemakaman Wukir Saptapangga di Gunung Jati, Desa Astana Cirebon, Jawa Barat.